Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Satria Lubis dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Saya merupakan mahasiswa Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tugas tentang public speaking dengan tema perseteruan kedua belah pihak. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya akan mulai. Silakan disimak serta saya harap kawan-kawan sekalian dapat memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Jadi, apa sih latar belakang masalah yang bisa didapat dari perseteruan tersebut? Jadi, latar belakangnya adalah bahwa telah terjadi kecelakaan dan telah terjadi perseteruan setelah dari tragedi kecelakaan tersebut, yaitu antara kedua pihak dalam memperebutkan haknya, yaitu hak asuh, hak waris, dan pemindahan tempat makam. Awal mula terjadinya perseteruan ini adalah tepat pada 4 November 2021. Dikabarkan telah terjadi kecelakaan di Tol Nganjuk arah Surabaya pada pukul 12 siang, kilometer 672, yaitu salah satu artis Indonesia, sekaligus pemain sinetron dan penyanyi, Vanessa Angel serta suami, anak, supir, dan baby sister, yang menyebabkan Vanessa Angel beserta suami meninggal dunia. Semua ini terjadi akibat dari kelalaian supir yang membawa kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan mengantuk, sehingga banting setir ke kiri dan menabrak pembatas tol di sebelah kiri. Dan hanya 3 orang saja yang selamat dalam kejadian tersebut, yaitu supir, anak, dan baby sister. Dari kejadian tersebut, setelah dari kepulangan Vanessa Angel dan suami, ada perseteruan antara kedua belah pihak, yaitu pihak Vanessa dan suami, tentang hak waris, hak asuh, dan pemindahan makam. Banyak terjadi pro kontra antara kedua belah pihak dalam perseteruan tersebut, yang mengakibatkan seluruh warga Indonesia pun mengomentari kasus atau masalah yang terjadi, serta banyak warga Indonesia lebih mendukung di pihak keluarga suami Vanessa Angel dibanding pihak keluarga Vanessa Angel. Sebab semua menilai bahwa keluarga dari suami lebih baik dan pantas untuk didukung dalam perseteruan tersebut. Keluarga dari Vanessa Angel mengatakan bahwa hak waris itu juga akan didapatkan untuk Gala serta adiknya Vanessa. Nah, ini yang membuat warga Indonesia mengomentari, karena hak waris sepenuhnya untuk anaknya, yaitu si Gala. Dan Gala merupakan anak kandung dari Vanessa dan suami. Sepertinya memang baiknya hak waris jatuh ke tangan orang yang benar agar bisa dipakai untuk kebutuhan anak Vanessa hingga besar, serta tidak disalahgunakan untuk keperluan pribadi. Baiklah, perseteruan juga terjadi di dalam hak asuh Gala, anak Vanessa. Kedua pihak berseteru dalam mempertahankan hak asuh, tapi hanya pengadilan yang memberi keputusan tersebut. Kedua pihak juga ingin memiliki hak asuh bersama, namun tidak bisa. Ini membuat perseteruan antara kedua belah pihak. Warga Indonesia juga mengomentari bahwa hak asuh Gala akan lebih baik jatuh ke keluarga suami Vanessa, karena dipandang bahwa keluarga suami lebih pantas untuk hak asuh Gala. Apalagi Gala sudah dekat dengan keluarga suami dari kecil, serta dijaga dan dibesarkan di rumah keluarga suami. Tidak ada satupun dukungan untuk keluarga dari Vanessa, karena tidak pantas untuk dapat hak asuh. Karena warga Indonesia juga tahu bagaimana latar belakang keluarga dari Vanessa yang bisa kita lihat di sosial media. Ada juga warga Indonesia berkomentar, anak sendiri pun, yaitu Vanessa aja ditelantari. Umur 13 tahun, Vanessa juga sudah pergi dari rumah akibat problem dengan keluarganya. Lalu, beberapa bulan lalu, bahwa keluarga dari Vanessa ingin memindahkan makam kuburan Vanessa ke tempat lain
Ini yang membuat perseteruan semakin memanas. Entah apa alasannya memindahkan kuburan tersebut. Padahal Vanessa dan suami sudah tenang di sana, tapi keluarga dari Vanessa ingin memindahkan kuburannya. Pemindahan itu terjadi karena keluarga Vanessa beralasan bahwa Vanessa ingin dikuburkan di samping mamanya. Ini yang diinginkan dari keluarga Vanessa. Tapi ada warga Indonesia mengomentari, buat apa dipindahkan? Karena Vanessa juga sudah tenang di sana bersama suaminya. Mereka sehidup semati pun bersama. Semua ini bisa berakibatkan efek buruk yang menyebabkan mental anaknya, yaitu si Gala, yang menjadi down akibat perseteruan kedua belah pihak. Apalagi jika anak sudah besar dan sudah memiliki akal pikiran yang lebih luas. Pasti dia bakal berpikir. Jadi, dari problem yang terjadi atau perseteruan pada saat itu, ada juga hal yang bisa kita dapat sisi positifnya. Seperti adanya rasa empati dan simpati dari masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Gala sudah yatim piatu, alhamdulillahnya pintu rezeki terbuka untuk Gala, anak dari Vanessa dan suami. Karena didekati orang-orang baik yang menolong serta peduli. Banyak rasa simpati dan empati, seperti adanya bantuan donasi maupun bantuan lainnya. Kita juga dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang pura-pura baik. Apalagi jejak digital ini luas. Kita bisa lihat siapa yang berkata jujur dan siapa yang berkata bohong. Dan bisa kita lihat di sosial media, di gadget kita, laptop maupun di televisi. Apabila kita punya hati yang tulus dan tidak dibuat-buat, maka orang akan senang kepada kita. Baiklah, kesimpulan dari cerita tersebut bahwa terjadi perseteruan antara kedua belah pihak untuk hak waris, hak asuh, dan pemindahan kuburan. Hingga bulan Februari 2022 ini pun belum ada kabar yang pasti. Apakah hak waris bagaimana? Apakah hak asuh di pihak mana? Apakah pemindahan kuburan akan dilakukan? Meskipun begitu, pintu rezeki terbuka selalu untuk Gala, karena banyak kalangan artis yang peduli dan adanya rasa empati serta simpati dari perseteruan yang terjadi pada saat itu. Banyak yang membantu dan menolong dari masyarakat hingga kalangan artis. Sekian dari artikel yang saya jelaskan secara rinci, terperinci, tidak basa-basi, apa adanya, gak dilebih-lebihkan, gak dikurang-kurangin. Semoga semua pada mengerti apa yang saya jelaskan. Saya jelaskan sesuai isi pikiran serta saya kutip dari majalah Bobo. Maksudnya artikel dari Google. Tidak di copy paste dan ketik sendiri. Sedikit dari pantun dari saya. Ada gajah makan pepaya. Makan pepaya di rumah macan. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, ada motivasi untuk kita semua. Jadi motivasinya itu ialah tidak apa-apa hidup sederhana, asalkan jangan suka nyusahin orang lain. Hiduplah sesuai budget. Allah itu maha adil. Bersyukurlah dan jangan berharap lebih kepada orang lain. Nanti kamu sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You